ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وإخوتي في الله وأخوتي رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dimudahkan sampainya kita dengan menggerakkan kaki dan anggota badan kita ke tempat yang mudah-mudahan Allah beri berkah ini. Alhamdulillah, karena mudah-mudahan ini pertanda Allah memudahkan kita menuju kebaikan, rahmat dan keutamaan darinya. Maka mari teman-teman kita bersyukur kepada Allah, dan semakin banyak effort, pengorbanan atau perjuangan yang antum curahkan, semoga semakin besar pahala dan balasan dari Allah. Rasulullah bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan yang dialami. Apalagi seperti ini, hujan nih, Masya Allah. Hujan ya. Tapi antum masih lewat, datang untuk meraih dan mengejar keridhaan Allah. Majelis taklim itu hadirin yang saya muliakan, antum gak dapat ilmu, tetap dapat pahala. Apalagi dapat ilmu. Tidak akan merugi orang yang duduk di majelis taklim. Walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun tidur sekalian. Tapi bukan artinya nyuruh. Bukan artinya nggak apa-apa nih antum tidur. Keutamaan majelis taklim itu tak terkalahkan dengan tidak hadir walaupun juga belajar. Kita masuk pembahasan pada petang menjelang malam kali ini dari kitab Al-Fiqhul Muyassar bab yang ke-15. Qala mu'allif hafizahullah al-babul khamis ashar fil ghasabi wa fihi mas'alatan. Bab yang ke-15, permasalahan ghasab. Nanti kita definisikan ghasab. Dan ada dua permasalahan yang diangkat. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, definisi dan hukumnya. Qala hafidhallah ta'rifuhu al-ghasbu lughatan akhdhu syai' zulman. Secara bahasa kata ghasab artinya adalah mengambil sesuatu dengan cara zalim. Ini disebut dengan apa? Ghasab. Kalau antum mau tahu, di pondok-pondok pesantren itu santri-santri biasanya pakai kata ini nih, kamu jangan ghasab dong, gitu. Ngadu sama ustaz, dia ghasab pensil ana. Itu biasa di lisan santri. Mencuri, maling. Itu secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah, kata penulis, wa syar'an al-istila'u ala haqqil ghair zulman wa udwanan bighairi haqqin. Adapun dalam istilah syariat, kata ghasab artinya adalah mengeksploitasi atau menguasai hak milik orang lain dengan cara kezaliman, pelampauan batas tanpa alasan yang dibenarkan. Ada kata istila'u, eksploitasi. Ini definisi ini teman-teman antum tambahkan catatan. Jadi ghasab itu, untuk kata ghasab perhatikan.
kata gosop itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu yang bisa mewakilinya bisa dengan kata merampas, begal, merampok, dan yang semisalnya. Kalau saya cari kata-kata yang bisa padanan dengannya, dengan kata gosop. Sebab teman-teman barakallahu fikum, kata gosop ini adalah sebuah perbuatan dengan mencurahkan tenaga untuk mengalahkan dan menundukkan orang lain. Itu gosop. Dengan adanya usaha untuk mengalahkan, menundukkan orang lain, untuk mengambil haknya, hak orang tersebut. Apakah sama dengan kalau dalam bahasa kita mencuri atau bahasa Arab sarakoh? Kan mencuri bahasa Arabnya apa? Sarakoh, sarakotun, as-sarakoh, sarakoh, mencuri, sarik. Apakah sama gosop dan sarakoh? Secara definisi, teman-teman barakallahu fikum, atau secara umum, antara gosop dengan sarakoh itu adalah dua kata yang sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Nah, begitu dikatakan lebih tepat untuk dua kata ini. Serupa, sama tapi tak serupa, atau serupa tapi tak sama, begitu ya. Jadi kalau ini yang saya dapatkan penjelasan dari para ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kalau sarakoh yang artinya apa? Mencuri. Kalau sarakoh atau mencuri, teman-teman barakallahu fikum, ya'khudhu ala 'ainin ghaflah. Tindakan mengambil hak orang lain di saat orang lain itu atau pemilik hak lalai. Hah? Tidak ada effort. Itu mencuri. Ya. Tapi kalau ghasab, kata para ulama, akhdhu bi quwwatin wa alaniyah wa jarra wa qudrah. Adapun ghasab itu mengambil hak orang lain dengan tenaga, dengan terang-terangan, dengan tantangan, dengan kekuatan. Nah kan, makanya ghasab itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia cocok tadi itu yang saya bilang, merampok, begal, merampas. Ya nggak sih? Begal kan mana ada begal sembunyi-sembunyi? Begal kan dengan terang-terangan tuh, dia berhenti, dia menodongkan senjata. Nah, merampok, merampas, apalagi? Merampok, merampas, begal. Eksploitasi. Enggak, kalau yang tindakan kriminal lebih cocok ini ya. Kalau eksploitasi kan masih lebih umum, Bang Udin. Kadang juga tidak bermakna negatif kalau eksploitasi. Apalagi ada kata lain enggak? Kalau maling, maling mencuri ya, sinonimnya mencuri. Dia sarakoh ya, sarakoh. Tidak ghasab. Jadi kalau ada maling terang-terangan bawa senjata nantang, nah itu namanya ghasab. Tapi kalau diam-diam pencopet tuh di kereta, itu ghasab atau sarakoh? Sarakoh. Pada teknis memang berbeda. Tapi pada konsekuensi hukum sama. Makanya saya bilang tadi antara ghasab dan sarakoh secara ya serupa tapi tak sama lah. Ya konsekuensi hukum dia sama. Tapi dari sisi teknis itu berbeda. Persamaannya sama-sama mengambil hak atau milik orang lain dengan cara yang batil. Baik, jadi pembahasan ini juga termasuk pembahasan pencuri. Sebelum saya lanjut, saya disclaimer dulu nih teman-teman, ikhwan dan akhwat. Disclaimer dulu nih. Pembahasan tentang mencuri, merampas, merampok. Kenapa diangkat dalam masalah fikih? Karena kan kita harus tahu nih, dalam ilmu fikih itu kan membahas cara-cara ibadah untuk kita amalkan. Cara sholat, cara wudhu, ya kan, cara haji, cara umroh. Ya, kalau mencuri, cara mencuri. Jadi saya disclaimer dulu nih, pembahasan para ulama diikutkan ke masalah fikih itu membahas konsekuensinya, tentang konsekuensinya.
dari perbuatan itu, bukan sama sekali melegitimasi perbuatan itu. Sama pembahasan zina, pembahasan had itu dibahas. Tapi yang dibahas apa? Konsekuensi secara hukum syariatnya. Ya, jadi jangan sama sekali dipahami ya ada hukum syariat membolehkan itu sama sekali, enggak ada. Baik, kita lanjut. Qala habibullah hukmuhu, adapun hukumnya wa huwa mujrimun bi ijma'il muslimin, haram berdasarkan kesepakatan ya para ulama kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain sama kalian dengan cara yang batil. Nah, ini ayat lingkari, saya minta antum hafalkan. Jadikan sebagai pedoman teman-teman. Jadikan sebagai pegangan hidup untuk antum menjaga diri supaya selalu waspada, supaya selalu wara untuk tidak mengambil hak orang lain. Ya, di sini Allah larang, janganlah kalian makan harta benda milik orang lain sesama kalian dengan cara yang batil. Allah enggak menyebut sedikit atau banyak, menunjukkan hukum umum. Mau sedikit apapun itu, enggak boleh kalian ambil. Paham? Jangan mengatakan, Ustaz, itu kan sedikit. Antum mengkhususkan yang banyak saja dan enggak apa-apa sedikit, dalilnya apa? Jadi enggak ada pengecualian hari ini, hadirin. Dalam masalah ghasab enggak ada pengecualian. Hukumnya semua haram. Kita lanjut, nanti lihat hadis setelahnya. Qala habibullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsihi. Nah, ini juga hadis tandain, stabiloin, masdirin, hafalkan. Saya minta antum hafalkan di sini. Iya. Saya minta antum hafalkan di sini, teman-teman. Ya. Jadikan prinsip dalam bermuamalah. Ya, saya baca sekali lagi hadisnya berbunyi pendek hadisnya. La yahillu malum mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal ya harta milik seorang muslim untuk diambil kecuali dengan keridoan, kerelaan hatinya. Ingat ini. Ya, apapun itu. Ya, enggak boleh. Ya, kalau kita ngerti agama, maka dan perhatikan ayat serta hadis ini, maka ini bisa memotivasi kita untuk menahan diri. Ya, masyarakat di luar itu jauh banget dengan hal ini. Sehingga mereka menganggap remeh ngambil hak orang lain itu. Ya. Baik, saya akan tambahkan nanti penjelasannya. Kata penulis Habibullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamin sab'i ardina." Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka ia tanah tersebut kelak akan Allah kalungkan pada lehernya sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Dia cuma ngambil sejengkal tanah di dunia, tapi kelak dibalas oleh Allah berlipat-lipat, ditimpakan dan dikalungkan padanya bumi 7 kali lipat. Bumi ini, satu bumi aja kita nggak kuat, betapa binasanya itu. Itu satu jengkal. Kalau kita melihat hadis ini dan kita melihat kenyataan di lapangan, waduh, ya terlalu banyak perbuatan yang masalah ukuran tanah yang ditambah-tambahin. Ya enggak? Banyak banget itu kasus begitu, ukuran tanah ditambah-tambahin. Ya. Yang dilaporkan segitu, tapi pada kenyataannya kita ambil sejengkal, 2 jengkal. Waduh, itu luar biasa itu. Termasuk ini nggak boleh ya teman. Ini sebagai pelajaran untuk kita. Tanah jalan itu kan ada batasan kan? Bukan betul kan? Tanah jalan itu kan apa jalan umum besar atau yang di gang itu kan ada batasannya tuh. Kita nggak boleh loh ngambil tanah milik pemerintah itu untuk pagar. Ada sebagian orang kan pagarnya maju dikit. Betul nggak? Padahal yang maju sedikit ini bukan milik dia. Nggak boleh itu. Ya, apalagi itu milik umum. Waduh, mal'un itu. Perbuatan yang bisa kena laknat itu.
La haula wala quwata illa billah. Qala habibullah fa'ala kulli man indahu dhul madlamah. Nah ini lihat nih kata penulis, maka barang siapa yang telah mengambil hak saudaranya, ayatuba ilallah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah, wa tahallalu min akhi, dan minta kehalalan, kerelaan, keridhaan dari saudaranya tersebut, wa yatlubu minhul afwa, minta maaf dari saudaranya, fid dunya, selagi di dunia. Ini nasihat dari penulis. Selagi dunia, mumpung masih di dunia. Kenapa? Kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in wal yatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi wa humila alaihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya dengan mengambil haknya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, maka hendaknya dia meminta kehalalan dari saudaranya itu hari ini juga. Minhul yaum, kata Nabi, al yaum, hari ini juga, kata Nabi. Ya. Sebelum hari yang tidak ada gunanya lagi dinar dan dirham. Ya. Bila tiba hari itu, kata Nabi, bila ia memiliki amalan saleh, maka amalan salehnya dia itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang telah dia lakukan oleh saudaranya itu. Dan bila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan dari orang yang dizaliminya itu sehingga ditanggung olehnya. Nah, itu di akhirat nanti. Makanya mumpung sebelum terjadi hari itu, kalau kita ada kezaliman sama saudara kita, teman-teman, minta kehalalannya. Minta maaf, tolong halalin ya. Bilang begitu, tolong halalin ya. Ini kalimat halal, kadang sebagian orang identik dengan suami istri aja. Pria wanita, dihalalin gitu ya. Kita memiliki kezaliman sama orang, kalimatnya juga halal. Minta kehalalan darinya. Ya. Sehingga ketika kita ketemu sama saudara kita tersebut, ketika telah mendengar dia mengatakan, ya sudah, saya halalkan, aman berarti. Saya sudah halalkan. Tapi kalau tidak keluar kalimat itu, waduh, sampai hari kiamat, teman-teman. Mengerikan. Ya. Nah, ini apa namanya? Di antara ciri khas Ahlussunnah. Ya. Ahlussunnah itu orang-orang yang sangat berhati-hati terkait dengan hak orang lain. Itu Ahlussunnah. Enggak bergampang-gampangan dalam masalah ini. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menambahkan sedikit sebatas ini. Ya. Tentang perbuatan ghasab. Ya. Secara syariat ancaman bagi pelakunya neraka dan neraka. Ya. Bagi ia yang tumbuh jasadnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram, apakah secara zatnya atau cara memperolehnya, maka tubuh tersebut sangat layak oleh neraka untuk menghanguskannya. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabat Ka'ab. Kata beliau, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab ibn Ujrah, sungguh ya, tubuh, daging, badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram pada dua hal, pada zatnya atau cara mendapatkannya. Ya, sangat berhak untuk dibakar dan dimusnahkan oleh neraka. Maka perbuatan ghasab
teman-teman barakallahu fikum, mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil, ya, termasuklah yang saat ini masifnya yang disebut dengan korupsi. Ya. Adalah perbuatan batil dan tidak ada pilihan kecuali neraka kelak di hari kemudian. Korupsi termasuk. Korupsi itu kira-kira saya tanya antum, sorokoh atau gosok? Ya? Bisa sorokoh, bisa gosok. Hah? Apa? Tergantung. Hah? Iya, ada yang gosok, ada yang sorokoh. Intervensi, ya, menggunakan jabatan intervensi kepada pihak lain, itu gosok. Hah? Ya, korupsi jelas-jelas masuk dalam pembahasan ini, teman-teman. Dan korupsi itu, ya, teman-teman barakallahu fikum, termasuk perbuatan yang dianggap pengkhianatan terhadap amanah. Ini ana nasihatkan untuk ana pribadi yang pertama dan untuk antum semua. Apalagi antum yang di beberapa kondisi dan keadaan mengantongi dana milik orang banyak. Hati-hati. Ya, potensi untuk khianat, potensi untuk sarakoh. Bisa gosok nggak? Bisa nggak gosok? Bentuk gosoknya apa? Ketika dia memaksakan diri mencari alasan untuk pembenaran, itu gosok. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salas. Tanda-tanda kemunafikan 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina. Tanda kemunafikan ada 3. Kalau berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia selisihi, ingkari, kalau dia diberi amanah, khianat. Nabi itu ketika menjelaskan penghuni neraka, di antara sabda beliau adalah wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tama' wa in daqqa illa khana, yaitu pengkhianat, penghuni neraka. Orang-orang yang tidak samar lagi sifatnya. Mereka-mereka yang kadang terhadap perkara sepele pun dia khianati. Sampai-sampai hadirin yang saya muliakan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan pelaku terhadap perbuatan ini tidak termasuk umat beliau. Man ghasyana, apa disiah kan sudah saya suruh hafalkan. Man ghasyana apa? Babalkis Darisman, anak pernah suruh antum hafalkan. Man ghasyana, pendek banget loh hadisnya. Man ghasyana, sudah tinggal diterusin. Man ghasyana, man ghasyana, ya nggak ada pun, ada satu pun yang nyambung. Falaisa minna, bukan minna. Catat teman-teman, hadis ini pendek. Anak tuh nyuruh antum hafalkan untuk yang saya sudah anggap itu penting banget. Sudah saya seleksi itu. Ini layak untuk kalian hafalkan, ini. Nggak semuanya. Yang saya seleksi yang layak untuk kita hafalkan aja yang saya suruh. Ini diantaranya. Hadis ancaman nih untuk pelaku yang begini-gini nih, yang mengandung khianat. Rasulullah sebut dia bukan umatnya. Itu sudah dosa besar. Man ghasyana falaysa minna. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Catat dah. Kalau bisa catat bahasa Arabnya, share di grup. Kalau kalian bisa supaya nempel itu. Maka teman-teman barakallahu fikum, mari kita jauhi semua perbuatan yang mengandung pengkhianatan dengan segala bentuknya. Ya, karena pencurian, penipuan,
kedustaan itu di antara bentuk-bentuk khianat. Ya, apalagi pimpinan terhadap bawahan, penguasa terhadap rakyat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan. Kenapa? Ya, bahwa di antara yang kelak akan mendapatkan siksaan mereka-mereka yang telah diberikan jabatan lalu mengkhianati, ya, menipu, menggunakan jabatannya untuk menipu rakyat. Ya. Hak orang lain itu, teman-teman, betul-betul Allah jaga. Ya, saking Allah jaga, ya Allah bedakan loh antara hak Allah dengan hak orang sesama kita. Luar biasa. Saking Allah menjaganya hak sesama kita untuk kita tidak boleh menyepelekannya. Lihat ya, dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah secara marfu, beliau bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha, la ta'uddunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Rasulullah bersabda, sungguh semua hak-hak yang diambil itu kelak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai seekor kambing tanpa tanduk akan menuntut balas pada hari kiamat kepada kambing yang telah mematahkan tanduknya. Padahal hewan loh. Hewan kan tidak ada hisapnya. Tapi Nabi sebutkan, menunjukkan kita betul-betul nggak boleh meremehkan, menyepelekan hak milik orang lain itu. Ya. Motivasi untuk kita semua hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan untuk mengendalikan diri, menjaga keimanan kepada Allah dan hari akhirat, dan ya menekan ketamakan terhadap duniawi. Ya. Karena tamak terhadap duniawi lah yang menggoda seseorang untuk menempuh segala cara walaupun haram. Ya. Jangan hanya karena memperturutkan hawa nafsu lalu mengorbankan akal sehat, batasan syariat pun dilewati, ya, kebaikan dunia serta akhirat pun lenyap hanya karena sesuatu dengan cara yang instan saja. Sesuatu yang sedikit tetapi halal itu jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Makanya kita jangan pernah iri dengan orang-orang yang kaya raya tapi dia dapatkan dengan cara yang batil. Nggak usah pernah silau dengan yang kayak gitu, teman-teman. Santai aja, antum jualan, ya, sesepele apapun jualan antum jauh lebih mulia di hadapan Allah dari mereka yang pakai mobil mewah, rumahnya luas. Tapi ada cara-cara haram yang mereka lewati, yang mereka tempuh. Abul Abbas rahimahullah pernah berkata, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathir yudhabu wa yahqullahu ta'ala. Sedikit tapi halal itu akan ada berkahnya. Dibandingkan yang haram walaupun banyak akan musnah, sirna, dan Allah akan segera musnahkan, cepat atau lambat. Musnah secara zat, musnah secara berkah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka teman-teman, ini semua untuk memotivasi kita agar betul-betul berusaha menjauhi perbuatan ini. Ya. Hak-hak orang lain harus kita jaga sebisa kita. Qala hafizallah, kita kembali ke kitab Al-Mas'alatu Tsaniyah bil Ahkamil Muta'alliqah bil Ghasab. Permasalahan kedua, hukum-hukum yang terkait dengan ghasab. Qala hafizallahu ta'ala, awalan yajibu 'alal ghasib raddal maqsuba bihalihi wa in atlafahu radda badlan minhu. Konsekuensi hukum yang pertama, pencuri, ya, koruptor, ngerinya ya, koruptor itu, dia terkena konsekuensi ini.
Apa konsekuensinya? Wajib baginya untuk mengembalikan barang curian sesuai dengan asalnya. Itu pada asalnya, sesuai dengan keadaan awal kali dia mencurinya. Bihalihi, sedia kala. Seperti sedia kala. Bila telah rusak, maka dia harus ganti. Ya. Yang repot adalah ketika tidak ada gantian. Sementara pemilik barang nggak mau diganti. Ayo loh, sampai hari kiamat itu urusannya. Ya. Nggak kebayang ya, koruptor itu yang ngambil harta yang begitu banyaknya. Yang terakhir berita itu berapa triliun? Hah? Kasus itu, no? Ada beratus-ratus. Iya, nolnya sudah nggak gitu, nggak ada angkanya. Ya Allah, naudzubillah. Ya. Kalau harta tersebut diaplikasikan ke per kepala, berapa kepala itu yang akan menuntut dia itu? Sanian yang kedua, qala yulzamul ghasib raddal maqsub bi ziyadatihi sawa'un kanat munfasila atau muttasila. Kata penulis hafizallah, yang kedua, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dia ambil secara zalim tersebut berikut tambahan labanya, ya, keuntungan darinya sama saja baik yang bersambung atau yang terpisah. Jadi kalau yang dicuri itu sesuatu yang berkembang biak, maka perkembangan darinya dikembalikan. Jangan cuma bilang, kan saya cuma mencuri kambing satu aja. Kambing yang dia curi kambing betina nih, dia curi, beranak, berkembang biak, ya, ditanya jadi puluhan. Apakah yang dia kembalikan induknya aja? Kembalikan induknya aja? Enggak, yang dikembalikan semua yang berkembang dari ini. Semua yang berkembang dari yang dia curi itu dikembalikan. Itu konsekuensinya. Ya, tapi ini kalau aturan Islam yang berlaku. Kalau di sini kan enggak. Kalau aturan Islam berlaku gitu konsekuensinya. Termasuk harta korupsi tadi. Koruptor yang mencuri harta, lalu harta tersebut dia berkembangkan. Dia pakai modal, berkembang banyak. Ini harus dikembalikan. Perkembangan dari harta tersebut juga dikembalikan. Mati loh. Makanya nggak boleh bergampang-gampangan mencuri itu. Ya. Uang 10.000 dicuri. Dari uang 10.000 itu berkembang oleh si pencuri menjadi jutaan. Ya, kalau peradilan Islam ditegakkan, maka hakim memutuskan kembalikan semua itu. Serahkan semua itu kepada pemilik harta. Ya, nggak bisa beralasan, kan saya cuma mencuri 10.000, nggak bisa. Karena pengembangan itu dari harta yang dicuri tersebut. Sama saja kata penulis, harta yang sifatnya pengembangannya sifatnya munfasilah atau muttasilah, pengembangannya sifatnya terpisah atau bersambung secara langsung. Modal yang memang langsung berkembang atau modal untuk sesuatu itu yang berkembang. Gitu loh. Nah, perkembangan yang terpisah atau yang langsung kembalikan semua. Ya. Itu konsekuensi syariat. Salisan yang ketiga, qala hafizallahu ghasib idza tasara fil maqsub bi bina'in aw ghursin, ya, umira bi qal'ihi idza talabul malik bidzalik. Pelaku ghasib, ya, pelaku ghasab, ya, mencuri, perampok, begal, apabila mengelola harta curian tersebut, ya, dengan menanam atau mendirikan bangunan, ya, di tanah, mungkin tanah, ya, yang dicuri, ya, maka dia harus diperintahkan untuk merobohkannya atau mencabut tanamannya bila sang pemilik meminta kepadanya untuk melakukannya. Ya. Makanya teman-teman, bila ada pemerintah
Ini antum harus tahu. Itu sesuai hukum syariat loh. Pemerintah yang tiba-tiba langsung menggusur pedagang kaki lima. Kan ada ya? Betul nggak? Atau jangan katakan zalim, itu sah itu secara syariat. Kenapa? Tanah yang mereka pakai itu bukan tanah mereka, tanpa izin lagi. Punya pemerintah kan? Ngerti nggak? Ada kan kasus itu? Itu secara syariat dibenarkan, itu dilindungi itu. Nggak masalah, bukan zalim. Justru pedagang kaki lima itu yang zalim. Mereka mengambil tanah, menyerobot tanah bukan milik mereka. Ya, walaupun pada penggambarannya kan menangis-nangis gitu pedagang kaki lima ya, terlihat sepertinya mereka dizalimi begitu, padahal secara hukum mereka yang berbuat zalim sebenarnya. Ngerti teman-teman? Paham ini? Ya, jadi pemerintah sebagai pemilik tanah nggak mau ya, maka kalau mereka ingin merobohkan itu hak mereka, robohkan ya. Pencuri harus melakukan itu, harus rela dengan keputusan itu. Hak penguasa, hak pemilik tanah. Kalau mereka ingin tidak ada bangunan di tanahnya, ya udah. Makanya jangan melakukan perbuatan itu. Ya. Aman, lapak antum aman ya, tanahnya aman ya. Jangan sampai bukan di aman ya, dah. Kadang masyarakat kita karena ketidaktahuan ilmu syariat. Ya. Sehingga akhirnya menjelek-jelekkan pemerintah, berbuat zalim lah, segala macam lah. Enggak, pada masalah itu pemerintah itu dilindungi syariat itu, bisa dibenarkan secara syariat itu. Apa yang mereka putuskan itu. Tugasnya disebut apa? Satpol PP, ya, Satpol PP. Rabi'an, yang keempat, al-maqsud idza taghayyara aw qalla aw arkhasa dhaman al-ghasibu an-naqs. Yang keempat, kalau yang dicuri, barang yang dicuri ya, terjadi pengurangan, terjadi perubahan atau nilainya berkurang, maka pelaku wajib bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut. Jadi pemilik barang menuntut nih, ya, harus sesuai dengan nilai di awal kalinya, ya, dia harus bertanggung jawab. Ya. Pada intinya kembali ke poin 1 tadi teman-teman. Poin 1 tadi apa? Mengembalikan sesuai dengan keadaan semula. Kembali ke poin itu. Ya, itu konsekuensi syariat. Berat memang akhirnya. Makanya jangan bermudah-mudah terhadap perbuatan ini. Khamisan, yang kelima, al-iktisab qad yakunu bil khusumah wal iman bil fajrah. Yang kelima, kata penulis, perbuatan ghasab ini ya bisa saja terjadi dengan adanya pertikaian ya di depan hakim dan adanya sumpah palsu. Ya, ini ya potensi yang terjadi ketika ada ghasab di meja hijaukan. Wah, potensi konflik itu selalu ada. Ya, jadi menambah mafsadah yang lain. Artinya apa? Ghasab ini adalah perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadah yang lain. Ya. Kan sering ya, beberapa kali kita lihat yang jelas-jelas mencuri lalu nggak mengakui perbuatannya, malah berbuat kezaliman lain. Jelas-jelas perbuatan korupsi terbukti, nggak mau mengakui, malah berbuat kezaliman. Supaya tidak di meja hijaukan, dia bayar orang lain. Betul nggak? Ya, kezaliman lain lagi itu. Ya. Allahul musta'an. Sadisan, yang keenam, kata beliau subhanallahu ta'ala, jami'u tasarrufatil ghasib batilah illam ya'dan bihal malik. Lihat nih, poin yang keenam nih, garis bawahi. Kesimpulan, konsekuensi syariat. Kata penulis, semua pengelolaan tasarrufat ini pengelolaan. Ya, kalau di terjemahan antum tidak dengan kata pengelolaan, antum tambah aja kata pengelolaan.
Semua bentuk pengelolaan oleh pencuri terhadap harta curian itu hukumnya batil, tidak sah, haram, nggak boleh, ya, bila tidak diizinkan oleh pemilik barang. Ya, jangan katakan. Nah, makanya di sini teman-teman, kalau antum mau tahu, dalam syariat tidak akan pernah ada pembolehan dari sisi manapun, tidak ada pembolehan untuk yang namanya Robin Hood, si pitung. Kan sebagian orang gitu tuh, bagus tuh, mencuri orang kaya, lalu hartanya dibagikan kepada orang miskin. Bagus nggak itu? Bagus banget. Nggak ada satu sisi pun secara syariat untuk membolehkan itu. Karena pengelolaan harta curian secara syariat haram hukumnya. Nggak boleh. Mau pengelolaannya dia dialokasikan kepada perkara yang baik, apalagi yang tidak baik, haram. Jangan katakan nih, ya, koruptor dengan uang hasil korupsinya, ya, bagus karena dia menyedekahkannya ke panti asuhan. Buat haji, ya, pengalaman nih kayaknya. Jangan pernah katakan itu, jangan pernah membenarkan itu, teman-teman, barakallahu fikum. Ya, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya? Tahu nggak kalian poin yang ke-6 ini kenapa konsekuensinya itu? Apa sebabnya? Bukan. Apa kira-kira sebabnya? Apa, Bang? Kurang tepat. Ada yang ingin mencoba menjawab? Kurang tepat. Sebenarnya jawabannya sederhana. Siapa yang ingin berjawaban? Enggak. Bukan itu jawaban yang tepat. Karena mengelola harta benda bukan pemiliknya. Itu. Ya. Mengelola harta benda bukan oleh pemiliknya, dan ini jelas tanpa izin, jelas sudah. Kalau pencurian kan jelas tanpa izin, itu haram hukumnya. Nah, di sini teman-teman, antum yang diamanahkan menjaga barang apapun, ya, pengelolaan itu harus sepengetahuan pemilik barang. Makanya selalu Anda tekankan, teman-teman, beritahu, komunikasikan, sampaikan kepada pemilik barang. Jangan kita melangkahi pemilik barang, sebab secara syariat pada asalnya pengelolaan harta bukan oleh pemilik itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Kecuali telah disampaikan dan pemilik barang mengizinkan, apakah secara sharih atau secara isyarat, baru jalan. Ya, kalau masalah yang akan kita dekati ini, masalah kurban, kan sering saya ingatkan tuh. Ya, panitia kurban langsung bagi-bagi daging kurban tanpa izin pekurban. Ini nyata terjadi, teman-teman. Nyata terjadi. Ya. Dulu saya sering ketemu dengan itu, yang bertanya, Ustadz, saya menemui panitia mau ngambil daging, ternyata dagingnya habis, Ustadz, dibagi sama panitia. Ini pekurban. Datang ke panitia mau ngambil bagiannya, ternyata sudah habis dibagi. Boleh nggak? Boleh tidak? Haram atau halal? Haram. Kenapa? Pengelolaan tanpa izin pemilik. Pemilik cuma mengizinkan menyembelih, mencincang segala macam. Karena makanya diwakilkan kepada mereka. Kalau masa pembagian, lain cerita itu. Apalagi dia datang ingin ngambil haknya. Waduh, kacau balau. Tapi DKM sebagian masjid-masjid nggak peduli itu. Nah, nggak boleh, teman-teman. Kita jangan seperti itu. Dan semua masalah yang lainnya. Masya Allah, pas azan selesai pembahasan kita masalah ghasab
Ya, sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari teman-teman. Tafadhalu. Silakan. Ya, Vicky. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, barakallahu fik. Ya, mempertanyakan masalah ini mudah-mudahan sudah pertanda karena kekhawatiran, ya, kekhawatiran di hati, kegundah gulanaan, resahnya hati, itu mudah-mudahan pertanda iman, mudah-mudahan. Karena terus terang teman-teman, barakallahu fikum, kita tuh gak boleh loh menjadikan alasan ketidaktahuan, padahal itu karena kita ketidakpedulian kita. Lalu kita bungkus dengan tidak tahu. Nggak boleh. Di saat keadaan itu kita masih bisa bertanya, masih bisa melacak, masih ada potensi untuk mencari tahu, nggak boleh kita beralasan tidak tahu. Ya, kalau kita beralasan tidak tahu, itu sesungguhnya ketidaktahuan yang tidak dimaafkan. Ya, ingat ya. Hadis 3 pertanyaan kepada penghuni kubur yang dijawab tidak tahu oleh penghuni kubur yang disiksa, tidak dimaafkan oleh malaikat. Mungkar dan Nakir tetap hancur badannya, disiksa oleh malaikat. Padahal menjawab apa? La adri, tidak tahu. Yang kata para ulama, la adri itu nisful ilm, tidak tahu itu separuh dari ilmu. Ada tidak tahu yang tidak dimaafkan. Di antaranya konteksnya gini nih. Ketidaktahuan yang dibiarkan. Maka saran kita sebaiknya cari tahu. Cari kepastian. Tanya pihak yang terkait. Batasannya mana? Cari kejelasan. Ya. Sebagai bukti kita warok. Tidak bermudah-mudahan terhadap harta yang bukan milik kita. Warok, tanya kepastiannya. Karena masih bisa, saya yakin bisa dilacak itu. Tanya kepada pihak yang terkait, pengelola pasar di sana, kan pasti ada ya, pengelola pasar di sana atau security di sana. Jangan kepada sesama pedagang. Kalau nanya kepada sama pedagang, kong-kolikong nanti. Tanya sama pengelola pasar. Ini sebenarnya batasan jalan mana sih ya? Kalau sudah ada kejelasan, kita jangan nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada orang masih juga melanggar, nggak usah ikut-ikutan. Jangan katakan, wah Ustadz itu sudah menjadi budaya pedagang di sini Ustadz. Ya budaya kalau haram nggak bisa dibenarkan. Jangan ikut-ikutan. Ya. Maka itu nasihat anak, cari sebisa mungkin informasi tentang hal itu. Cari tahu, tanya. Ya, semoga Allah beri kemudahan ya, dan lebih baik kita hati-hati karena ini bukan harta milik kita ya, apalagi milik pemerintah ya, itu lebih besar lagi konsekuensinya. Mungkin itu nasihat ana, wallahu a'lam. Barakallahu fik, yassarakumullah. Semoga Allah beri kemudahan. Ada lagi enggak? Bang Udin. Anda gak maksa tuh bilang itu. Kenapa tuh menyebut? Pandangan mata Anda ya? Ya nggak apa-apa, itu nggak boleh juga. Oke. Allah Ustaz.
Oh ya, bagus. Ya, ya, baik. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, kejadian yang ditanyakan beliau ini mungkin mewakili yang lain ya, mungkin. Ngaku aja, ngaku aja. Antum masa sekolah mungkin ada-ada aja kayak gitu kan ya. Jadi jangan cuma melihat Bang Udinnya, mungkin antum juga ada lah kayak gitu. Baik, kalau terhadap yang dizalimi, orangnya sudah susah, apalagi kalau sudah meninggal. Ya. Apakah sudah meninggal atau belum, tapi tidak tahu di mana jejaknya, rimpanya betul-betul. Tetapi setelah ada usaha ya, ada usaha dulu nggak nih? Kita usahalah nyari informasi, ngelacak. Kayak sekarang kan internet kan bisa dipakai tuh. Cari di Google, Mbak Google katanya kan, nama itu coba diketik ya kan. Nah, begitu ya. Siapa tahu bisa membantu. Nah, itu kemudahan dari Allah loh sebenarnya untuk hal yang seperti ini. Cari tahu, karena kan kalau ketik nama kan biasanya muncul kan sejumlah keterangan terkait nama itu. Biasanya. Artinya gini, mesti ada usaha dulu. Jangan langsung mengatakan, sudah nggak tahu di mana. Padahal belum pernah ada usaha. Nah, setelah ada usaha, betul-betul akhirnya dan ujungnya kita nggak dapat berita, nggak punya informasi, nggak tahu sama sekali. Apalagi kalau ternyata sudah meninggal. Caranya bagaimana? Banyak-banyaklah istighfar, dan yang paling penting cobalah beberapa kali, bukan cuma satu kali, beberapa kali, ya, kalau bisa banyak, bersedekah yang niatkan pahalanya untuk orang itu. Itu caranya. Niatkan, Allah Maha tahu. Niatkan, Allah Maha tahu. Nggak usah tuh sebut namanya, karena nggak butuh absen. Ya Allah, atau sebut nama aja, si fulan ini dulu penjual barang, aku pernah ngambil ini dan itu tanpa sepengetahuannya. Ini aku sedekah, pahalanya aku niatkan untuk dia. Allah Maha tahu bang, gak usah antum khawatir. Ya jelas, ya itu caranya bang. Karena mudah-mudahan pada hari kiamat kelak dibangkitkan, dia dapat pahala dari antum. Sehingga semoga dengan itu ya Allah yang Maha Adil meringankan hukuman. Anda bukan mengancam ya, karena begitu syariat ya. Perbuatan zalim itu kelak di hari kiamat tetap akan dihadirkan masalahnya bang. Pasti. Nah itu caranya. Ya. Jadi sesekali, ya beberapa kali kalau bisa, niat sedekah, niatkan kalimatnya niatkan pahalanya ya, bukan kalimatnya menghadiahkan pahala. Jangan pakai kalimat menghadiahkan pahala. Ya, sebab tidaklah digunakan dalam lisannya para ulama menghadiahkan pahala. Ya, dan pada konsekuensinya memang nggak bisa. Menghadiahkan itu adalah memberi sesuatu yang sudah kita miliki kan. Ini memang hadiahkan. Sekarang apakah sudah pasti kita sudah punya pahala itu? Kan belum tahu. Tapi kalimatnya meniatkan pahalanya. Begitu. Ya, itu insya Allah caranya. Ya bang ya. Dan taubat nasuha, jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Hah? Allah musta'an. Ya, baik. Ada lagi? Ya, Mas Teguh. Iya. 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 Iya, Bang. Mas. Iya, sama. Oh, pengembangan. Jadi pengembangannya yang haram ya. Iya. Wah, ini mesti dicari tahu. Ya, bagus ini pertanyaan beliau ini, wallahu taala alam bisawab. Ana enggak tahu ya. Tapi secara zahir kayaknya enggak
Karena harta yang didapatkan dengan cara yang haram kan tidak boleh untuk diambil. Baik bagi yang pelaku atau untuk orang lain. Tidak boleh sebenarnya. Tapi masalah ini teman-teman adalah permasalahan yang penyelesaiannya itu di meja hijau. Meja hijau. Hakim, qadhi. Ya, kita nggak tahu, qadhi bisa jadi melihat ada beberapa aspek. Ya bisa jadi dia menghukumi kembalikan, gitu loh. Nggak tahu, tapi pada asalnya kayaknya nggak bisa. Karena harta haram itu pada asalnya nggak boleh untuk dimakan. Ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sama kalian dengan cara yang batil. Judi itu termasuk cara yang batil untuk mengambil harta orang lain. Ya, wallahu taala alam bisawab. Itu cara zahir ya. Kepastiannya mungkin perlu dibahas lagi. Wallahu alam. Ya, apa Pak Basri? Malim nggak ngembalikin. Enggak, kalau akad yang tertulis pinjam, pinjam. Hutang, piutang. Kalau masalah niat itu nggak bisa jadi hukum. Ya, walaupun innamal a'malu binniyat itu di sisi Allah, tapi secara muamalah yang diperhitungkan yang zahir. Kalau tertulis akadnya pinjam-minjam, ya itu yang diselesaikan sesuai akad itu. Walaupun niat Anda mencuri, bukan Anda ya, misalnya orang lain misalnya, itu dia menilai yang mencuri tapi akadnya yang tertulis pinjam-minjam, maka yang diselesaikan adalah yang tertuang dalam akad. Bukan diselesaikan dengan cara mencurinya. Konsekuensi itu beda, walaupun niatnya mencuri. Karena pada asalnya hukum itu secara zahir. Hukum itu ditegakkan berdasarkan zahir. Ya, yang terlihat, yang terjadi. Bukan perkara yang batin. Batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, teman-teman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga sedikit bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan perhatiannya, dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.